Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang ingin dia sampaikan ya oleh kamu. Eh Dianya seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya, atau gini aja deh, ya orang yang sedang kamu pikirkan. Boleh kalian fokuskan pada dia. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Kita lihat dulu dia ini siapa ya. Dia adalah seseorang yang saat ini tuh sudah open minded ya. Jadi dia saat ini tuh sudah nggak punya pemikiran sempit lagi. Dia sudah terbuka wawasannya ya. Dia sudah menerima apapun. Intinya udah mau menerima argumen-argumen atau ya pemikiran-pemikiran dari orang lain kayak gitu ya. Intinya nggak egois lagi. Seseorang ini adalah seseorang yang wedding, mungkin oke. Orang ini memang memiliki keinginan untuk bersama kamu, pengen punya komitmen serius dengan kamu. Bahkan heart to heart conversation, ada ikatan batin yang kuat di antara kamu dengan dia. Mhm. Jadi kamu pun aku rasa merasakannya ya, merasakan energi orang ini. Terus juga aku lihat di sini ada unquiet love, ada seseorang yang merasa kayak ini kayak cinta sepihak aja ya. Mungkin satu satu pihak dari kalian nih, entah ini kamu ataupun dia, itu mulai cuek, mulai mencampakkan atau kayak tidak peduli seperti itu ya. Sehingga aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama saling fokus pada diri masing-masing ya, sama-sama menarik diri, sama-sama apa ya, ya tidak ada kabar, tidak ada komunikasi. Dan di sini aku lihat akan segera datang suatu kabar mungkin ya, atau kejelasan di hubungan kalian. Kalian akan menyelesaikan sesuatu masalah nih di hubungan ini, atau mungkin paling nggak ada kejelasan lah ya dari masalah itu maunya digimanain. Oke. Oke, orang ini ternyata walaupun situasinya sama kamu sekarang tuh lagi diem-dieman ya, lagi tidak terkoneksi, tidak bersama, orang ini ternyata rindu banget sama kamu. Bahkan untuk menghilangkan rasa rindunya, untuk memuaskan rasa rindunya, orang ini selalu membuka komunikasi kalian yang dulu pernah terjadi ya. Jadi orang ini tuh sebenarnya ada arsip gitu loh. Eh, Komunikasi-komunikasi kalian yang dulu gitu yang nggak dia hapus, ternyata masih ada di handphone dia. Dan itu untuk penghibur dia dikala dia merasa rindu ya, kangen, keinget kamu seperti itu. Dan saat ini orang ini udah nggak peduli lagi dengan omongan-omongan orang tentang kamu ya. Maksudnya itu kalau orang-orang ngomongin kamu yang jelek-jelek atau ya ngegosipin kamu buat-buat isu tentang kamu, dia nggak peduli. Dia udah masa bodoh, dia tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi dia gitu ya. Dan karena gini, orang ini tahu bahwa orang ini tuh dulu eh apa namanya tuh, pernah melakukan sesuatu yang membuat kamu sangat-sangat terluka, bahkan mungkin ini tuh kalau bisa dibilang tuh udah keterlaluan banget ya, melampaui batas banget. Ya, pokoknya keterlaluan banget. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini ingin mengucapkan aku rindu sama kamu. Aku udah nggak peduli lagi dengan omongan-omongan orang tentang kamu ya. Terus itu juga apa namanya,
aku ingin meminta maaf karena aku telah melampaui batas, menyakiti kamu terus-terusan, ya, membuat kamu kecewa selalu, dan sejujurnya aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Aku selalu kepikiran kamu terus, dan sejujurnya aku kehilangan jati diriku. Maksud itu, sejujurnya aku hilang arah gitu ya tanpa kamu. Dan maaf, aku masih menyembunyikan jati diriku sebenarnya, gitu ya. Orang ini masih menyembunyikan siapa sih sebenarnya dia, atau apa sih yang dia lakukan. Intinya orang ini masih menyembunyikan jati diri dia, gitu ya. Oke, kita cari tahu sejelasnya orang ini siapa. Orang ini adalah orang yang sempat menjalani hubungan dengan kamu, ya, atau ya mungkin dia masih menjalani hubungan dengan kamu, tapi ada apa ya? Ada ketidakharmonisan dan ada ketidakbahagiaan dari keluarga atau orang-orang terdekat tentang hubungan kalian, sehingga hubungan kalian ini tidak stabil, ya, dan akhirnya gagal, ya, kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin hubungan kalian tidak direstui, atau menurut orang-orang di sekitar kalian, orang-orang di sekeliling kalian itu, ini hubungan yang tidak pantas, atau mungkin karena ada perbedaan atau apa ya, sehingga keluarga ataupun teman-teman kalian itu merasa ini kamu dengan dia tidak cocok. Makanya di situ orang-orang sekitarmu itu sering ngomongin kamu, gitu ya. Atau orang-orang sekitar dia itu sering ngomongin kamu yang enggak-enggak, yang jelek-jelek, karena memang menurut mereka hubungan ini tuh nggak pantas gitu loh. Nggak pantas terjalin. Terus itu juga aku lihat di sini banyak sekali muncul perselisihan dan kesalahpahaman yang cukup tinggi ya di dalam hubungan kalian. Bahkan walaupun itu hanya masalah-masalah sepele ya, itu sering banget ada adu cekcok di sini. Terus itu juga aku lihat mungkin terjadi perselisihan itu juga karena miskomunikasi ya, atau kesalahpahaman di antara kalian, sehingga kalian itu sempat ada pemikiran bahwa kita ini sebenarnya cocok nggak sih, gitu ya, kalau aku lihat. Ya mungkin juga karena komunikasi memang sangat buruk ya di antara kalian. Terus itu juga apa ya, eh karena juga seiring berjalannya waktu hubungan ini kok ya semakin sulit, semakin pahit gitu ya. Kayak nggak menunjukkan ada perbaikan, atau apa ya, lebih baik gitu loh di hubungan, tapi justru malah semakin hari semakin menyakitkan, semakin sulit, banyak sekali halangan, rintangannya, terus itu juga banyak sekali kesalahpahamannya. Dan aku lihat di sini justru malah dia ya yang selalu mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini, karena ya itu tadi, setiap kalian bersama selalu ada kecemasan, selalu ada ketakutan, ada keraguan, ada kecurigaan, perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman, sehingga orang ini mau nggak mau dia harus melepaskan kebencian, kecemasan itu, dan dia tahu bahwa suatu hubungan akan terjalin jika hubungan itu berkembang dengan sehat. Tapi nyatanya hubungan ini tuh justru malah sangat toksik ya, membuat kalian membuat diri kalian satu sama lain itu menderita gitu. Dan kalau aku lihat juga ada pertanda bahwa memang hubungan ini memang sudah rusak, dan memang menurut dia harus mengakhiri hubungan kalian ini ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini
menurut dia inilah pilihan yang terbaik agar kalian bisa sama-sama sehat ya, sama-sama tenang, bahagia gitu. Karena sejujurnya orang ini pun memikirkan kamu ya, memikirkan kamu. Kenapa? Apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah tentang memahami kebutuhan dan kekhawatiran kamu dan diri dia sendiri juga ya. Jadi mungkin menurut dia akan lebih mudah jika dia bisa berempati atau memahami perasaan kamu tentang hubungan yang sesulit ini. Jadi daripada kita lama-lama nih di hubungan yang toksik seperti ini, sebaiknya kayaknya kita akhiri aja, gitu ya. Jadi kalau aku lihat yang selalu memulai untuk mengakhiri hubungan ini adalah si dia. Mmm, aku lihat di sini ya, eee, sayangnya setiap keputusan dari apa yang dia ambil tentang, perpisahan di antara kalian, ini justru malah membuat dia merasa tersakiti, bahkan sangat sangat perih ya, bahkan sangat menyiksa batin dia loh orang ini ya. Jadi gimana tuh? Bersama menyakitkan, tapi berpisah pun menyakitkan. Ya, eee, ya aku nggak tahu gimana deh, masalah kalian, ya banyak lah ya kalau aku lihat di sini bervariasi di antara, kamu dengan yang lainnya itu beda-beda. Tapi intinya di sini, masalah yang memang hadir di kalian, itu memang harus memojokkan dia untuk mau nggak mau berpisah dengan kamu. Sehingga orang ini tuh kayak ya mungkin dia sudah capek, dia ngelihat hubungan ini kok nggak ada perkembangannya, justru malah semakin menyakitkan satu sama lain, nggak ada perkembangan juga, nggak ada peluang juga untuk masa depan atau kedepannya bagaimana. Akhirnya di sini dia memilih untuk mengakhiri hubungan. Karena dia pengen punya kehidupan yang sehat gitu ya, yang pengen punya hubungan yang nggak toksik gitu, sehingga mau nggak mau dia harus mengakhiri. Tetapi setelah dia mengambil keputusan untuk berpisah dan melewati perpisahan dengan kamu, ya kok malah dia merasa kayak sangat menyakitkan dan pedih banget yang dia rasakan, yang timbul dari akibat dia memilih untuk berpisah dengan kamu, seperti itu. Sehingga untuk, apa ya, untuk menghibur, untuk bisa melupakan, untuk menghilangkan rasa sakit ini, ya walaupun sesaat, ya aku lihat di sini dia menyibukkan diri dengan teman-teman. Dengan berkenalan dengan orang baru ya, ya have fun kalau aku lihat di sini ya, dia nongkrong atau berpesta dengan teman-temannya, ya intinya di sini dia ngumpul-ngumpul bahagia dengan teman-temannya. Terus itu juga aku lihat sempat, ada teman-temannya nih yang mengenalkan dia dengan orang baru ya kalau aku lihat. Cuman walaupun dia berkenalan dengan orang baru dan itu kayak nggak ada perasaan yang gitu loh, nggak ada perasaan yang, apa ya, ada gairah cinta gitu enggak. Ya mungkin kalau tentang tertarik, suka gitu ya, ya memang suka gitu, ada yang dia suka. Tapi kalau tentang yang namanya cinta, I think no, dia nggak ada perasaan cinta gitu ke orang-orang baru. Cuman mungkin mungkin dia cantik atau dia ganteng ya dia suka, terus itu ya untuk menutupi atau untuk, yang menurut dia mungkin kalau ngejalanin hubungan dengan yang baru, perasaan menyakitkan, kecewa, akibat dari berpisah dengan kamu itu bisa kali ya terobati dengan orang baru. Oke, mungkin dia akan menjalani hubungan dengan orang baru, tapi di situ tidak ada cinta, di situ tidak ada apa ya, sosok yang sama seperti kamu gitu. Dia tidak menemukan itu dari orang-orang baru. Sehingga kalau aku lihat walaupun di sini dia mau ngejalani hubungan dengan orang baru, ya nggak ada apa ya, nggak ada kesenangan, nggak ada apa ya, gairah cinta gitu nggak ada. Jadi kalau aku lihat ya prosesnya selalu berulang seperti ini terus, tapi
nggak pakai main hati orang ini. Suka ya udah suka aja gitu. Itu kayak untuk menutupi gitu loh, untuk menutupi rasa sakit dia atau patah hati dia karena kamu kayak gitu ya. Jadi kenalan sama orang baru, terus ngejalanin hubungan dengan orang baru ya itu cuman untuk eh, mudah-mudahan bisa ada sesosok orang yang bisa menutupi rasa sakit hati dia gitu. Tapi nyatanya tidak ada gitu. Masih masih kamu yang menjadi prioritas cinta di hati dia gitu. Oke, The Fool. Aku lihat orang ini ya pengen datang lagi ke kamu, pengen ngejalanin hubungan lagi dengan kamu, tapi sayangnya dia memang belum siap untuk berkomitmen, ya, karena ini The Fool. Dan bahkan kalau aku lihat di sini memang energinya ya, orang ini tuh kayak masih belum, selain belum siap untuk berkomitmen, orang ini juga akan apa ya, tidak menghargai kehadirannya sebagai sosok pasangan di hidupmu. Ya, mau ini dengan kamu ataupun orang lain, ya, orang baru. Orang ini memang energinya itu belum siap untuk berkomitmen, sehingga ketika dia, oke, dia ngejalin hubungan nih, mau ini dengan kamu ataupun mau ngejalanin hubungan dengan orang lain, dia energinya akan hilang-hilangan. Ya, maksudnya hilang-hilangan itu ya on off gitu loh. Apa sih? eh, tidak tidak memfokuskan banget pada kamu ataupun pada pasangan barunya. Kayak gitu. Ya, energinya seperti itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia ya semacam kayak impulsif gitu loh pemikirannya ya. Dia masih impulsif mikirnya, hmm, apa namanya tuh? Dia cinta gitu, dia suka, ya udah, ayo kita jalanin. Tapi untuk kedepannya dia nggak tahu dia harus gimana gitu ya. Jadi kayak dia pengen, ya udah, ayo kita lakuin. Tapi kalau untuk masa depan atau kedepannya mau gimana, dia nggak tahu. Sehingga energinya itu kayak masih belum bisa untuk diajak berkomitmen, baik ini dengan kamu ataupun dengan siapapun. Ya, memang dari orangnya inilah ya, dari orangnya yang memang belum siap. Karena sejujurnya gini, se baik dia ini gini, dia ini pengen punya pasangan yang sama-sama bisa saling mengandalkan. Cuman kalau aku lihat orang ini memang ada ego, naif, terus itu gengsi. Sehingga orang ini sejujurnya itu masih punya beban atau masalah yang begitu berat, ya. Dan itu memang pengen dia kendalikan sendiri, pengen dia urusin sendiri, pengen dia kerjakan sendiri tanpa ada campur tangan dari kamu, ya, atau campur tangan dari ya pasangannya gitulah ya. Sejujurnya itu. Sehingga inilah yang membuat kamu atau siapalah pasangannya ya yang ngerasa kayak apa ya namanya? Pasangannya itu nggak nggak dihargai, kayak nggak dibutuhkan, kayak nggak penting gitu loh di hidup dia. Itulah yang kamu rasakan ya kalau aku lihat di sini. Padahal kan namanya suatu komitmen, namanya suatu hubungan harus dari kedua belah pihak saling jujur, saling terbuka, saling membantu, ya, saling mengerjakannya sama-sama gitu ya. Tapi orang ini dia sebenarnya tahu bahwa kalau hubungan itu memang kalau bisa sama-sama saling bergantung gitu ya. Tapi di sini ketika dia ada masalah, dia tidak mau bergantung dengan kamu atau tidak mau dibantu oleh kamu kayak gitu loh. Tidak mau menyusahkan kamu seperti itu loh. Jadi kalau aku lihat di sini kamu ngerasa kayak aduh, kok kamu gitu banget sih ya gitu ya. Aku kayak nggak ngerasa dihargai oleh kamu. Nah, itu yang kamu rasakan ya. Itu yang kamu rasakan. Terus itu juga kamu kayak merasa nggak dihargai, nggak ngerasa dimiliki, nggak ngerasa diistimewakan, ya, kayak ngerasa bukan orang penting di hidup dia, kayak gitu. Ya, tapi sejujurnya memang orang ini memang lagi ada masalah kayak gitu. Em, Bahkan orang ini kan nggak jujur ya. Jadi mungkin apa ya?
Mungkin kamu sampai selain itu ya, selain merasakan itu, kamu juga mungkin sampai berpikir yang negatif ya, dia ada yang lain atau hatinya memang sudah berubah seperti itu. Tapi sejujurnya memang prioritas dia adalah beban hidup ya, beban hidup. Jadi saat ini tuh perspektif kamu dengan dia cuman karena berbeda aja. Dia butuh untuk menyelesaikannya sendiri, tapi kamu berperspektif bahwa yang namanya hubungan tuh harus dari kedua belah pihak sama-sama ngejalaninnya, mau itu senang, mau itu susah gitu ya. Itulah yang membuat hubungan kalian akhirnya tidak terjalin. Ya, nah, inilah yang ingin dia ucapkan. Aku lagi sibuk, aku lagi sengsara, aku lagi sulit, aku lagi susah gitu ya dalam hidupku. Jadi aku mau memprioritaskan dulu masalahku gitu. Itulah yang ingin dia ucapkan ke kamu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.